Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah fi'il. Fi'il itu definisinya huwa ma dalla ala hadatsin muqtarinin bi zamanin. Huwa ma dalla ala hadatsin muqtarinin bi zamanin. Artinya huwa fi'il itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas kejadian. Artinya itu artinya huwa fi'il itu ialah sesuatu. Fi'il itu ialah sesuatu yang menunjukkan atas kejadian muqtarinin bi zamanin, yang berbarengan dengan zaman dalam tanda kutip waktu. Beda dengan isi. Fi'il itu apa? Sesuatu yang menunjukkan atas kejadian. Fi'il itu ialah kalimat atau sesuatu yang menunjukkan atas kejadian muqtarinin, yang berbarengan dengan zaman waktu. Itu disebut apa? Fi'il. Fi'il itu ada tiga. Ayo perhatikan. Fi'il itu ada tiga. Satu al-fi'lul madhi, dua al-fi'lul mudhari, tiga al-fi'lul amr. Baik, akan dibahas satu persatu. Yang disebut fi'il madhi itu apa? Definisinya ma dalla ala hadatsin qabla zamanit takallum. Ma dalla ala hadatsin, ma dalla ala hadatsin ini muqtarinin di zaman, berbarengan dengan waktu. Sekarang dipilah. Hadas ala hadatsin muqtarinin di zaman ini ada tiga. Yang pertama fi'il madhi ialah ma dalla ala hadatsin qabla zamanit takallum. Ialah sesuatu. Karena sudah paham itu maknanya sesuatu. Mausul. Ialah sesuatu yang menunjukkan atas hadas kejadian. Ya. Paham? Atas kejadian qabla zamanit takallum. Apa qabla zamanit takallum? Sebelum waktu berbicara, kejadian itu sudah terjadi. Makanya disebut madhi. Madhi ini apa artinya? Berlalu. Ka'ada tak madhur. Jadi kalau kalian menemukan kalimat yang menunjukkan arti yang sudah berlalu, itu fi'il madhi. Contoh sekarang, dakhala, kharaja, fahima. Misalnya sekarang Ustaz bertanya, aina tulab? Kemana santri-santri? Dakhala ilal madrasah. Santri-santri sudah masuk ke kelas. Dakhala berarti ini dakhala mengandung arti kejadian yang sudah berlalu. Kharaja aina tulab? Kharaju ila dukkan. Keluar, sekarang keluar ke toko. Aina tulab, kemana santri-santri? Kharaju ila dukkan atau ila baqalah. Mereka keluar pergi ke toko. Ini kharaja. Ketika saya menanyakan kepada kalian, fahimtum? Maka kalian menjawab fahimna. Fahimna. Menjawab kami sudah paham. Jadi sebelum kalian berbicara, kejadian paham kalian itu sudah terjadi. Fahimna. Ketika kalian belum paham, hal fahimtum,
mana kami belum paham. Nah, ini benar istighbar. Jadi harus pakai fi'il mudhari. Mana kami tidak paham. Karena kalau sudah kalian paham berarti fahimna. Pakai fi'il madhi, fahimtu, fahimna. Baik. Sekarang alamatuhu, tanda-tandanya fi'il madhi ada berapa? Ada 4. 1. Ta'ut ta'nis as-sakinah fi akhirih, di bagian akhir. Contoh sami'at. Contoh sami'at, qara'at, kharajat, qalat. Berarti kalau ada ta'nis di akhir kalimat fi'il, berarti fi'il tersebut adalah fi'il madhi. Tanda yang kedua apa? Ta'ul fa'il al-mutaharrikah fi akhirih. Artinya apa? Tak fa'il yang berharkat di akhir kalimat fi'il madhi. Tak fa'il yang berharkat di akhir kalimat. Seperti apa? Katabtu. Ini adalah tak fa'il, karena tuh ini dhamir muttasil menjadi fa'ilnya kata kataba. Berarti ini tak fa'il, ini tak fa'il. Katabti juga tak fa'il, katabta juga tak fa'il. Berarti kalau ada fi'il di akhirnya itu ada tak fa'ilnya, itu adalah fi'il madhi. Baik. Tanda yang ketiga, nunun niswah. Nunun niswah. Ini tanda yang ketiga. Ada nun niswah. Nunun niswati fi akhirih. Contoh, at-talibatu fahimna darsa. At-talibatu, adapun santri-santri perempuan, santri-santri putri, fahimna, mereka semua paham terhadap pelajaran. Dalam kurung apa ini? Al-umum. Dalam kurung apa? Al-umum. Kenapa saya kasih dalam kurung al-umum? Nunun niswah itu ada atau menjadi tanda di semua fi'il. Berarti umum. Saya ulangi, nun niswah itu menjadi tanda di semua fi'il, baik fi'il madhi ataupun fi'il mudhari dan juga fi'il amar. Semua itu ada nun niswahnya. Oleh karena itu saya kasih kurung di sini, al-umum ini adalah tanda yang umum di semua fi'il. Pahami apa pengertian al-umum ini? Nun niswah tersebut menjadi tanda di semua fi'il. Fi'il mudhari juga ada nun niswahnya, fi'il amar juga ada nun niswahnya. Ini adalah 4 dari tanda-tanda fi'il madhi. Ketika ini apa definisi fi'il madhi? Sofi. Sisi. Proses. Madalah sesuatu benar yang menunjukkan atas kejadian yang sudah berlalu. Ada definisi fi'il madhi, tapi kata apa-apa. Madalla ala hadatsin qabla zamanit takallum. Artinya cek kesengka.
sesuatu yang menunjukkan lagi kita apa ngerti. Cek yang bergaya cuma sama anak. Ada kok tak ada beli sama. Madalla ala hadatsin qabla zaman takallum fil madhi itu definisinya ialah sesuatu. Definisi takrif. Takrif ada pengenalan. Biar kalian semua tahu apa itu fi'il madhi. Makanya harus diajarkan apa terlebih dahulu takrif pengenalan untuk fi'il madhi. Apa fi'il madhi itu? Ialah sesuatu yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Ialah sesuatu yang menunjukkan ala hadas atas kejadian yang terjadi. Hadas yang terjadi qabla zamanit takallum sebelum berbicara itu adalah madhi. Ringkasnya yang sudah berlalu atau yang sudah lalu. Apa definisi fi'il madhi? Sami. Sebelum berbicara, paling kira-kira paham. Dulu saya lagi saya paham. Jadi tidak mengikuti apa yang saya sampaikan atau yang saya jelaskan. Ayo marilah. Berarti tanda-tanda fi'il madhi ada berapa? 4. 1. Tadakli Sakinah fi perkal. Ta'ud saknis as-sakinah fi akhiri. contoh. Sami'an qara'a qara'a qolat. Tanda kedua. Ta'ul fi'il Contoh. Tanda ketiga. Contoh. Tanda yang keempat. Adanya qad sebelum fi'il madhi, contoh qad aflahal mu'minun. Pahamlah. Sudah masuk ke fi'il mudhari'. Al-fi'lul mudhari' ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamanit takallum. Al-arti ma dalla ala hadatsin sesuatu yang menunjukkan atas kejadian, kelakuan, pekerjaan, pada sesuatu yang menunjukkan atas pekerjaan yaqa'u fi zamanit takallum yang terjadi pekerjaan tersebut, sesuatu yang menunjukkan atas pekerjaan yaqa'u yang terjadi fi zamanit takallum di dalam waktu berbicara, di dalam waktu berbicara, au ba'dahu atau setelahnya, dalam kurung zamanul hal plus zamanul istiqbal. Contoh yaqra'u, yasma'u, yaktubu. Contoh yaqra'u, yasma'u, yaktubu. Salah saya kuat tanya kaki. Ada kata makna? Naam, naktubu. Ada pandai tulis atau bukan tulis. Ada kata makna? Naam, naktubu. Naktubul an. Semakin arti menulis. Ada mengikuti mudhari' yaktubu, yaktubar, yaktubu, naktubu, taktubar, yaktub, naktubu, taktubar, taktubu, naktubina, taktubar, taktubna, aktubu, naktubu. Naam, naktubu. Aku mutakallim ma'al ghair. Aku mu'adzim nafsah. Tanda-tanda fi'il mudhari' 1 yasihhu wuqu'uhu ba'da sin.
Yasihu ba'da asin au saufa. Contoh buka kurung sa'adhkuru durusi. Perhatikan tulisannya terpusat. Tanda-tanda fi'il mudhari' 1 yasihu ba'da sin au saufa. Contoh sa'adhkuru. Ini fi'il mudhari' terletak setelah huruf sin. Sa'adhkuru durusi. Saya akan mengingat-ingat atau mengulang-ulang atau mudzakarah dars saya. Au saufa adhkuru durusi pada mana. Terus yang kedua dari tanda-tanda fi'il mudhari' yasihu dalam au dan. Yasihu sah tomifan fi'il mudhari' dalam setelah huruf lam dan lam. Contoh lam ahman durusi. Lam ahman durusi fi'il mudhari' akan menjadi sukun karena tiba setelah huruf lam. Jadi menjadi sukun itu semua fi'il mudhari' kalau kemasukan lam maka berubah harkat dari dhamma kepada sukun itu bagi fi'il mudhari' yang sahih akhir. Lam ahmal durusi au lan ahmala durusi. Kami tidak akan pernah mengabaikan atau melalaikan dars-dars kami. Kalau fi'il mudhari' tiba setelah lam atau kemasukan lam, maka fi'il mudhari' berubah harkatnya dari harkat dhammah menjadi harkat apa? Fathah. Karena lam ini adalah termasuk dari amil nawasib. Terus yang ketiga, yasihu ba'da qad. Fi'il mudhari' juga bisa kemasukan qad. Nah, itu contoh qad yanjahul kasulu. Terkadang santri-santri yang malas ini bisa naik kelas. Santri-santri yang malas bisa naik kelas, tapi ingat dalam kurung apa? Ditaklid. Jarang sekali santri yang malas itu naik kelas. Ditaklid. Di bawahnya ditaksir. Apa? Qad yang jahul mujtahidu. Maka santri-santri yang naik kelas itu biasanya santri-santri yang berjuang. Semempeng yang turun. Ada apa? Litakdir. Kebanyakan santri saya ngaji umpu ada bakal naik kelas. Sekarang yubda'u fi'il mudhari' bi ahadil huruf al-arba'. Dimulai fi'il mudhari' itu dengan salah satu huruf yang 4. Apa huruf yang 4? Wahia ta. Al-majmu'ah fi ana itu yang berkumpul dalam kalimat ana itu. Ahfadhu, nahfadhu, yahfadhu, apa ta? Tahfadhu. Ini ciri-ciri fi'il mudhari'. Baik, fi'il mudhari' sudah selesai. Sekarang fi'il amal. Fi'il amal itu apa definisi fi'il amal? Huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallum. Artinya, huwa fi'il amal itu ialah sesuatu yang menunjukkan atas pekerjaan yang diminta. Hasil pekerjaan itu ba'da zamanit takallum, setelah waktu berbicara. Apa? Fi'il amal itu ialah sesuatu dalla yang menunjukkan boleh
yang menunjukkan ala hadasin atas pekerjaan, ala hadasin atas pekerjaan, yutlabu husuluhu yang diminta hasil hadas tersebut, yang diminta hasil pekerjaan tersebut, ini kembali kemana? Kembali ke hadas. Yutlabu husuluhu, husul ini hasil. Yutlabu yang diminta husulul hadas, hasilnya pekerjaan tersebut ba'da setelah zamanit takallum, waktu berbicara, seperti kul, katakanlah. Maka permintaan berucap itu terjadi setelah zamanit takallum. Misalnya saya bilang uktub, maka kejadian hasil kita permintaan saya untuk menulis itu terjadi setelah saya mengucapkan uktub, tulislah. Uktub, aglik, tutup pintunya misalnya. Aglikil bab, ini fi'il amar. Paham ya? Jadi fi'il amar itu ialah sesuatu yang menunjukkan atas pekerjaan yang diminta hasil pekerjaan itu setelah waktu berbicara. Isma, dengarkanlah. Kalau saya akan, ya baik, apa yang akan didengarkan? Isma, uktub, tulislah apa yang ditulis. Definisi fi'il yang tiga misalnya. Uktub misalnya, tulis apa yang akan tulis. Alamatnya fi'il amar. Baik, fi'il amar alamatnya ada berapa? Ada dua. Yang pertama dalalatuhu ala talab. Fi'il amar itu menunjukkan atas apa? Tolab. Tolab itu apa? Minta. Baik, ihfad. Misalnya, ihfad ma katabta. Ihfad, hafalkanlah apa yang kamu tulis. Berarti saya minta kamu menghafalkan apa yang kamu tulis. Ifham ma darasta. Pahamilah apa yang kamu pelajari sekarang. Berarti saya minta kepada kalian untuk memahami apa yang kalian pelajari. Baik, mafhum. Yang kedua, qabuluhu ya al-mukhatabah. Fi'il amar itu di antara tandanya, ini yang kedua, fi'il amar bisa menerima apa? Ya, tulis. Ini menunjukkan atas arti tolak dalam kurung minta. Yang kedua, qabul, menerimanya fi'il amar terhadap ya mukhatabah. Tulis artinya biar kalian lebih paham. Memberi fi'il amar itu memberi petunjuk atas tolak, minta, permintaan. Terus yang ini fi'il amar itu bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Contohnya ihfadhi. Saya sampaikan kepada santri putri, ihfadhi ma katabti. Hafalkanlah apa yang kalian tulis. Ifhami ma darasti. Pahamilah apa yang kamu pelajari. Baik, berarti ini fi'il amar mengandung makna apa? Fi'il amar mengandung makna apa? Minta tolak. Ini fi'il amar bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Di sini mengandung makna tolak, di sini bisa menerima ya mukhatabah. Ini dari dua tanda untuk fi'il amar. Sekarang wa in dallatil kalimah, ayo perhatikan. Wa in dallatil kalimatu ala talabi wa lam yaqbal ya al mukhatabati fa hiya ismu fi'li amrin. Ceperis. Wa in dallatil kalimatu ala talabi wa lam yaqbal ya al mukhatabati fa hiya ismu fi'li amrin. Contoh sahih.
Contoh soh bimana apa? Soh bimana apa? Soh bimana uskut. Soh bimana apa? Uskut. Diamlah. Ada mana apa uskut? Makna uskutnya diamlah. Berarti kalian diminta untuk diam. Ini soh ini mengandung makna tolak sama dengan ihfad. Soh di sini mengandung makna apa? Makna tolak sama dengan ihfad. Tapi soh di sini tidak bisa menerima ya mukhatabah. Makanya artinya wa indal latil kalimah, ayo diartikan. Wa indal latil kalimah, jika kalimat bisa menunjukkan atas arti tolak. Wa indal latil kalimah, jika kalimat sudah menunjukkan atas arti tolak. Ayo pesan. Atas arti tolak, walam yakbal, dan tidak bisa lami, dan tidak bisa menerima, yakbal ini menerima, dan tidak bisa menerima ya mukhatabah, dan tidak bisa menerima ya mukhatabah, maka fahiyah, maka fahiyah domir kembali kepada kalimat, maka kalimat tersebut adalah isim fi'il amal. Isim fi'il amal. Maka kalimat tersebut adalah isim fi'il amal. Jadi ketika kalian menemukan kalimat yang mengandung arti tolak tapi tidak bisa menerima yang mukhatabah, itu bukan fi'il amal, akan tetapi apa? Isim fi'il amal. Terus untuk yang kedua, wa in qabilat ya al mukhatabah. Wa in qabilat ya al mukhatabah wa lam tadulla ala talabi. Wa in qabilat, jika kalimat menerima. Wa in qabilat ada dhamir mustaqil, dia kembali kepada kalimat karena masih membahas seputar kalimat. Wa in qabilat, jika kalimat menerima ya mukhatab. Ayo artikan. Mari kita tahu begini, ternyata gimana ini kok. Saya tak nulis hari ini. Wa in qabilat ya al-mukhatab wa lam tadulla ala talabi. Wa in qabilat, jika kalimat itu menerima, yang bisa menerima ya mukhatabah wa lam tadulla, dan tidak menunjukkan ala talabi, atas arti tolak minta, fahiyah walam tadulla, orang tak nyapu dalam kode. Wa in qabilat, dan jika kalimat tersebut bisa menerima ya mukhatabah, iulang kode, dan jika kalimat tersebut bisa menerima ya mukhatabah walam tadulla, dan tidak menunjukkan atas arti tolak, fahiyah, maka kalimat tersebut ialah fi'il mudhari'. Misal contohnya tudzakirina, tudzakiri, tudzakiri. Marilah kita aman setia anwa tolak. Karena saya kebentar mulai tidak tolak apa tolak permintaan. Jadi anwa tolak, macam-macam tolak itu ada 3. Minal asfal ilal a'la. Asfal ini maknanya bawah, tulis bawah, dari bawah ilal a'la ke atas. Minal asfal ilal a'la, dari bawah ke atas. Contoh ilfir,
ampunilah. Jadi ighfir ini disebut apa? Doa. Kenapa? Kenapa? Karena tolak dari bawah ke minal asfal. Ada dua tolak dari bawah ditolak. Minal asfal ilal a'la, karena tolak dari bawah ke atas. Disebut apa? Terus yang kedua, amal. Amal itu apa? Tolak minal a'la ilal asfal, itu sama apa? Amrun. Itu sama amrun. Nah, disebut dengan amal. Qaulihi ta'ala qul huwallahu ahad. Qauli Syekh itulah bihi uktubu. Tulislah kalian. Berarti kalau dari atas ke bawah itu disebut apa? Amal, perintah. Terus sekarang disebut tolak ketika yatasawwar. Wahina ma yatasawwar tolak. Ketika seimbang, permintaan itu seimbang. Seperti kalian minta kepada tolong kepada temannya, ambil buku kami di, tolong minta ambilkan kitab kami. Itu yang minta dan yang diminta apa? Seimbang. Maka di sini disebut apa? Permohonan, permintaan. Kaqauli ahad talabah ila zamilihi, seperti perkataan salah satu seorang santri, perkataan salah satu seorang santri ila zamilihi, kepada temannya, zamil teman, au ma asbah dzalik, atau yang serupa dengan hal tersebut, apa? Itu sama tolak. Maka hal tersebut disebut dengan sebutan apa? Tolak. Minta Allah Subhanahu wa ta'ala